kedatangan Kiai Fadlan. Desa Ciburang adalah desa kecil di kaki Gunung Padang, dikelilingi hutan lebat yang disebut hutan wangit. Warga percaya, hutan itu adalah tempat bersemayamnya makhluk-makhluk halus sejak zaman leluhur. Namun, kepercayaan itu dulu hanya sebatas dongeng pengantar tidur. Sampai akhirnya, satu persatu peristiwa aneh mulai terjadi. Jeritan tanpa wujud terdengar setiap malam. Bayi-bayi menangis serentak pada pukul 2 dini hari. Ayam dan kambing ditemukan mati mendadak dengan mata terbuka dan lidah menjulur. Bahkan Pak Ngadino, tetua desa yang paling disegani, ditemukan pingsan di ladang dengan tubuh menghitam seperti terbakar dari dalam. Warga mulai panik. Mereka tahu, ini bukan lagi urusan dunia biasa. Banyak yang berbisik pelan di warung kopi atau pojok surau, ini pasti ulah dukun Rahwan. Rahwan, nama itu memang sudah lama jadi bayangan kelam di Ciburang. Ia dulu adalah tabib desa, tapi diusir karena kedapatan melakukan ritual gelap di dekat sungai. Beberapa orang mengaku pernah melihatnya bermeditasi telanjang di bawah bulan purnama, berbicara sendiri pada sesuatu yang tak terlihat. Sejak pengusirannya, Rahwan menghilang ke dalam hutan wangit. Tapi sekarang, semua tanda mengarah padanya. Dan lebih buruk lagi, warga percaya, Rahwan tak lagi manusia biasa. Dalam ketakutan itu, kepala desa memutuskan untuk mengirim utusan ke pesantren Darul Haq, di kota kecil sebelah timur. Pesantren itu dikenal memiliki guru besar bernama Kiai Fadlan, ulama muda yang bukan hanya bijak, tapi juga dikenal memiliki ilmu kebatinan tinggi. Konon, ia pernah menggagalkan ritual pesugihan di pantai selatan hanya dengan segelas air doa. Seminggu kemudian, sosok bersorban putih itu datang. Tubuhnya tinggi kurus, matanya tajam tapi meneduhkan. Langkahnya tenang, suaranya pelan, tapi setiap kata terasa menembus dada. Bersamanya, 3 santri pilihan, Hasan si pemberani, Umar si hafidz Quran, dan Dika, pemuda pendiam yang ahli memetakan energi gaib. Saat pertama kali menginjakan kaki di Ciburang, Kiai Fadlan langsung merasakan hawa tak wajar. Angin berhembus tanpa arah, pepohonan seakan berbisik, dan burung-burung tak berkicau. Bahkan, surau desa yang biasanya ramai kini sepi, dan tikar-tikar ngaji terlihat berantakan seperti baru diterjang badai. Bismillah. Ini bukan hanya gangguan biasa. Ini sudah masuk ranah pemanggilan iblis, ucapnya lirih pada kepala desa. Malam pertama di Ciburang, Kiai Fadlan tidak tidur. Ia duduk di serambi surau, berselimutkan sarung dan zikir. Di hadapannya, lampu minyak redup menari-nari dalam angin. Tiba-tiba, jam menunjukkan pukul 2.13 dini hari, dan jeritan panjang melengking dari arah barat, diikuti bau anyir darah yang menusuk. Santri, bangun. Mulai malam ini, kita berjaga. Ini bukan perang fisik. Ini perang batin, serunya. Dari kejauhan, di tepi hutan wangit, dukun Rahwan berdiri dengan tubuh kurus kering. Matanya merah menyala, tubuhnya dililit kain hitam berlumur tanah. Ia menatap ke arah surau dengan senyum miring. Datang juga kau, Kiai Putih? Kita lihat, siapa yang akan tersungkur lebih dulu. Tanda-tanda dari langit. Sejak malam pertama kedatangan Kiai Fadlan, langit di atas desa Ciburang tak lagi sama. Siang tampak redup, seperti tertutup tabir tipis kelabu, dan malam menjadi lebih pekat dari biasanya. Awan menggantung berat tanpa hujan, angin menderu lirih bagai bisikan. Warga merasa seperti ada yang mengintai, tak terlihat, tapi terasa menekan dada. Kiai Fadlan memperhatikan semua itu. Di malam kedua, ia berdiri di pelataran surau, mengamati langit yang berubah merah tembaga menjelang tengah malam. Seekor burung gagak besar melintas rendah, lalu menghilang begitu saja, seolah menembus udara. Tak ada suara jangkrik. Tak ada nyanyian malam. Dunia seperti menahan napas. Langit tak pernah diam saat iblis dipanggil, gumam Kiai Fadlan, pelan tapi tegas. Ia lalu menyuruh para santrinya menyiapkan air doa dan kain putih untuk penjagaan. Kita akan mulai zikir malam. Semua warga yang masih percaya pada Tuhan, ikutlah. Ini bukan hanya soal kita, ini tentang nyawa dan iman. Surau yang sebelumnya sepi, kini dipenuhi warga yang membawa sajadah, tasbih, dan wajah-wajah cemas. Mereka duduk bersila, membentuk lingkaran, mengikuti bacaan Kiai Fadlan yang bergema lantang namun lembut. Ayat kursi, Al-Ikhlas, Al-Falah, dan An-Naas dibacakan berulang-ulang, laksana benteng cahaya melawan bayangan. Namun, saat zikir mencapai puncaknya, angin mendadak berhenti.
lampu minyak padam sendiri. Pintu-pintu surau terbuka menjerit, dan dari luar terdengar suara derap langkah, bukan satu, tapi puluhan, berjalan tanpa terlihat. Suara itu melingkari surau. Beberapa warga mulai gemetar. Dika, salah satu santri, tiba-tiba muntah darah. Dari tubuhnya keluar serangga kecil, seperti semut api, tapi hitam legam dan berasap. "Jangan berhenti," seru Kiai Fadlan sambil menekan kepala Dika dan membaca ayat suci tepat di telinganya. Tak lama kemudian, langit menggelegar. Petir menyambar pepohonan dekat surau. Dan dari hutan, terdengar lolongan panjang seperti serigala, tapi terlalu dalam untuk suara binatang biasa. Hasan, si santri pemberani, berdiri dan menunjuk keluar jendela. "Kiai, di sana." Semua menoleh. Di ujung jalan desa yang gelap, tampak siluet tubuh tinggi menjulang dengan jubah berkibar ditiup angin yang tak terasa. Wajahnya gelap, matanya merah menyala. Ia tak bergerak, hanya menatap ke arah surau. "Itu bukan manusia, itu utusan Rahwan," kata Umar sambil menutup mulut dengan surban, tubuhnya gemetar. Kiai Fadlan berdiri, berjalan menuju pintu, membuka sajadahnya, lalu sujud di depan pintu. Bacaan sholat tahajud menggema, melawan hawa panas yang makin terasa. Sosok itu mulai melangkah, tapi setiap kali ayat dibacakan, ia tertahan, seperti dibakar cahaya. Lalu dengan suara seperti kaca pecah, makhluk itu lenyap dalam kabut hitam. Tapi sebelum menghilang sepenuhnya, ia sempat berkata dalam suara parau, "Belum waktumu, Kiai. Rahwan menunggumu di gerbang neraka." Setelah itu, malam kembali sunyi. Warga masih duduk terdiam. Kiai Fadlan menutup doa dan berdiri perlahan. "Ini baru permulaan," ucapnya. "Rahwan sudah mulai menunjukkan kekuatannya. Kita harus bersiap." Keesokan paginya, satu rumah warga ditemukan hangus terbakar. Tapi anehnya, tidak satupun rumah lain terkena api, bahkan ilalang di sekitarnya masih utuh. Di dinding yang tersisa, tertulis dengan darah, "Serahkan yang datang dari timur, atau satu-satu akan kuambil." Itulah peringatan dari dukun Rahwan. Dan itu berarti, pertarungan gaib yang sesungguhnya, sudah dimulai. Tumbal pertama. Pagi itu, desa Ciburang tidak seperti biasanya. Kabut turun lebih tebal dari hari-hari sebelumnya, menutupi atap-atap rumah seperti selimut kematian. Udara terasa dingin menusuk, seolah membawa pesan dari dunia lain. Warga berbisik, mereka tak bisa tidur semalam. Setiap kali memejamkan mata, bayangan wajah tak dikenal muncul, tertawa dengan suara parau, menyebut satu nama berulang kali. "Sari. Sari. Sari." Sari adalah gadis belia, anak Pak Rojak, penjual ketela yang rumahnya hanya selemparan batu dari surau. Ia dikenal ceria, rajin mengaji, dan sering membantu ibunya menjemur pakaian di halaman. Tapi pagi itu, ia tidak keluar rumah. Ibunya yang panik, meminta bantuan tetangga dan akhirnya mendobrak pintu kamar. Yang mereka temukan membuat semua orang tak mampu bicara. Tubuh Sari terbujur kaku di atas kasur dengan mata terbuka, menatap langit-langit. Tapi yang mengerikan bukan kematiannya, melainkan kondisi tubuhnya. Kulitnya berubah pucat kehijauan, urat-uratnya tampak menonjol hitam, dan lidahnya menjulur keluar. Di dinding kamarnya, tergores simbol aneh, lingkaran berduri dengan mata di tengahnya, dan tetesan darah segar di bawahnya. Pak Rojak menjerit. Ibunya pingsan. Warga berdatangan, lalu segera berlarian ke surau memanggil Kiai Fadlan. Saat mendatangi rumah korban, Kiai Fadlan langsung menunduk, mengusap wajah gadis itu sambil membaca ayat suci. Ia menyuruh warga menjauh, lalu menggambar lingkaran pelindung di sekitar jasad Sari dengan garam dan air doa. Dia dijadikan tumbal, kata Kiai Fadlan datar. Ini bukan kematian biasa. Roh Sari tidak tenang. Ia direnggut saat tidur, oleh kekuatan yang haus jiwa murni. Umar, santri yang jeli, mengamati simbol di dinding dan bergumam, "Saya pernah melihat lambang ini di kitab kuno, disebut mata setan. Digunakan untuk memanggil makhluk dari tingkatan bawah alam jin. Mereka hanya bisa datang jika diberi tumbal darah muda." Kiai Fadlan mengangguk. Rahwan sedang memperkuat jembatannya ke dunia kita. Satu tumbal, satu batu pijakan. Jika tak dihentikan, akan ada lebih banyak korban. Sore itu,
Kiai Fadlan mengumpulkan para lelaki desa dan memberikan mereka tugas, menjaga keluarga masing-masing dengan doa dan niat yang kuat, karena makhluk iblis hanya bisa masuk lewat celah keimanan. Ia juga menyuruh Hasan dan Dika untuk menyelidiki sisi barat hutan, tempat yang diyakini sebagai lokasi ritual Rahwan. Malam pun tiba, dan suasana kian mencekam. Tidak ada suara ayam, tidak ada jangkrik. Tapi ketegangan itu pecah ketika Hasan dan Dika kembali tergopoh-gopoh dari hutan. Mereka membawa sesuatu, sehelai kain kafan kotor, potongan tulang jari manusia, dan sebuah kendi tanah liat berisi darah beku. Kami menemukannya di altar batu, di dekat pohon beringin tua. Tempat itu terasa menolak kami. Angin berbalik arah, dan ada bisikan yang tak kami mengerti, ujar Hasan dengan napas terengah. Kiai Fadlan memandangi kendi itu dan berbisik, ini bukan darah binatang, ini darah manusia. Rahwan sedang menyiapkan pemanggilan besar. Jika dibiarkan, ia bisa membuka gerbang antara dunia manusia dan iblis. Keesokan harinya, 5 warga datang ke surau dengan tubuh gemetar. Mereka mengaku bermimpi melihat Sari berjalan di hutan, memanggil mereka dengan suara kecil. Tapi wajahnya bukan wajah manusia lagi, melainkan tengkorak dengan mata menyala merah. Kiai Fadlan makin yakin. Rohnya belum tenang. Kita harus membebaskannya sebelum digunakan sepenuhnya dalam ritual Rahwan. Malam itu, Kiai memimpin doa pembebasan ruh di makam Sari. Tanah makam tiba-tiba bergerak, seolah berdenyut, dan cahaya kecil tampak melesat dari nisan. Semua orang menahan napas. Dia sudah bebas, bisik Fadlan, namun matanya tetap menatap langit. Tapi Rahwan, kini tahu kita mulai melawan. Dari dalam hutan wangit, terdengar bunyi lonceng yang tak pernah ada sebelumnya. Seperti suara upacara atau pemanggilan. Ritual Rahwan dan pemanggilan dari alam bawah. 3 hari setelah kematian Sari, desa Ciburang diliputi kecemasan yang tak kunjung reda. Matahari seperti enggan bersinar, hanya muncul sebentar lalu tenggelam di balik awan pekat. Di malam hari, suara-suara aneh menggema dari hutan wangit, ratapan perempuan, lolongan anjing, hingga derai tawa yang dingin, tak berasal dari makhluk dunia. Kiai Fadlan tahu, waktu semakin sempit. Ia mengajak para santri ke surau dan membuka kitab warisan gurunya, kitab Al-Kasyaf Al-Hijab, kumpulan doa dan petunjuk menembus tabir alam jin. Di sana tertulis, jika seorang dukun mengorbankan 3 ruh suci dan membuka jalur lewat tanah terlarang, maka pintu ke alam iblis akan terbuka, dan tuannya akan turun langsung ke dunia. Rahwan ingin lebih dari sekadar kekuasaan duniawi, ujar Kiai Fadlan. Ia ingin menjadi perantara iblis besar bernama Rangsa Balu, raja jin penghisap ruh manusia. Jika ia berhasil memanggilnya, bukan hanya Ciburang yang hancur, tapi seluruh tanah Jawa akan ditelan kegelapan. Malam itu, Umar, Hasan, dan Dika dikirim untuk mengintai dari kejauhan altar batu tempat ditemukannya kendi darah. Mereka menyamar sebagai pencari kayu, lalu bersembunyi di balik akar pohon besar. Dari kejauhan, mereka menyaksikan sesuatu yang mengerikan. Puluhan orang berselubung jubah hitam berkumpul mengelilingi lingkaran api. Di tengah lingkaran, berdiri Rahwan, tubuhnya tinggi, rambut gimbal menjuntai sampai pinggang, dan wajahnya ditutupi topeng tengkorak. Dari tangannya, Rahwan mengangkat sesuatu, kepala ayam jantan hitam, yang diperas darahnya ke dalam kendi tanah. Ia menari melingkar, melafalkan mantra dalam bahasa kuno. Api membesar setiap kali ia menyebut nama Rangsa Balu. Lalu, ia merobek dadanya sendiri, meneteskan darah ke tanah sambil tertawa keras. Dari tanah, uap hitam mulai muncul, membentuk tangan yang menjulur ke atas. Hasan tak kuat melihatnya, ia nyaris bersuara. Untung Umar menutup mulutnya cepat. Dika mencatat semuanya, posisi batu, susunan simbol, dan letak lilin. Mereka tahu, ini bukan pemanggilan biasa, ini tahapan akhir sebelum gerbang neraka terbuka. Mereka kembali ke surau tengah malam. Kiai Fadlan mendengar laporan itu dengan wajah tegang. Besok malam adalah malam Jumat Kliwon. Malam saat batas dunia manusia dan jin paling tipis. Dia akan memanggil Rangsa Balu sepenuhnya, kita harus mencegahnya sebelum semuanya terlambat. Keesokan harinya, warga dikumpulkan di lapangan kecil depan surau. Di sana, Kiai menyampaikan rencana, ia akan melakukan ritual penguncian tanah, semacam segel spiritual yang hanya bisa dibuat di bawah cahaya bulan purnama. Tapi untuk itu, mereka harus mendekati altar batu, tempat yang kini dijaga oleh para pengikut Rahwan, yang setengahnya sudah bukan manusia lagi. Ini bukan lagi soal percaya atau tidak, kata Kiai Fadlan, suaranya menggema.
Ini soal melawan kekuatan yang ingin menelan anak-anak kita, istri kita, dan tanah leluhur kita. Siapa yang siap bersamaku? Beberapa lelaki tua melangkah maju. Di antaranya Pak Rojak, meski wajahnya masih berduka karena kehilangan Sari. Aku ingin anakku tenang, Kiai. Kalau aku harus mati, setidaknya mati melindungi tanah ini. Malam mulai turun. Di balik bukit, nyala api altar Rahwan sudah terlihat. Asap hitam membubung ke langit, dan suara gendang pemanggil iblis mulai terdengar. Desa Ciburang bersiap. Para santri membawa air doa, garam, dan sajadah. Kiai Fadlan menggenggam tongkat kayu cendana warisan gurunya. Ia berdoa dalam hati, memohon perlindungan dari Yang Maha Kuasa. Mereka bergerak dalam diam, menyusup dari 3 arah menuju altar. Tapi sebelum mencapai tempat itu, seekor anjing hitam setinggi kambing tiba-tiba menghadang mereka. Matanya merah, lidahnya bercabang 2. Tanpa aba-aba, ia menyerang Umar, menyobek bahunya. Hasan dan Dika melawan dengan bacaan ayat suci. Anjing itu mengerang, tubuhnya terbakar dari dalam, lalu meledak jadi asap hitam. Penjaga gerbang sudah dilepas, desis Fadlan. Rahwan tahu kita datang. Dari kejauhan, terdengar jeritan dan tawa menggila. Sosok Rahwan tampak di tengah api, matanya bersinar ungu, dan dari tanah mulai muncul bayangan besar dengan tanduk melingkar dan sayap lebar. Pertempuran di altar batu. Altar batu di hutan Wangit kini berubah menjadi medan ritual pemanggilan yang mengerikan. Api menyala ungu kebiruan di setiap sisi batu besar berbentuk lingkaran, dan udara bergetar oleh mantra-mantra kuno yang dilantunkan Rahwan dan para pengikutnya. Tanah di bawah kaki mereka bergelombang seolah bernapas, dan dari lubang-lubang kecil di tanah, uap panas muncul seperti dari kawah neraka. Kiai Fadlan dan kelompoknya bersembunyi di balik pohon-pohon besar, menyusun formasi sebelum menyerbu altar. Mereka tahu, ini bukan hanya pertempuran fisik, ini bentrokan antara 2 kekuatan, cahaya dan kegelapan, iman dan pengkhianatan. Hasan, Umar, Dika, dan beberapa warga pemberani lainnya menggenggam benda-benda suci, sajadah, tasbih, kitab kecil, dan botol-botol air doa. Rahwan berdiri tegak di tengah lingkaran, tubuhnya tidak lagi tampak seperti manusia biasa. Matanya bersinar ungu terang, rambut gimbalnya melayang seperti terbakar angin gaib, dan kulitnya dipenuhi goresan-goresan ritual berwarna hitam. Di belakangnya, sebuah bayangan raksasa mulai menjulang, belum sepenuhnya nyata, tapi cukup untuk membuat udara sekitar membeku ketakutan. Inilah malam pembalasan. Rahwan berteriak. Kalian yang menolak tunduk akan dibakar bersama tanah ini. Rangsa Balu, tuanku, turunlah. Aku siapkan darah dan tumbal. Kiai Fadlan melangkah ke depan, sorban putihnya melambai diterpa angin dingin. Rahwan, cukup. Kau telah sesat terlalu jauh. Aku tahu masa lalumu, aku tahu siapa kau sebenarnya. Rahwan menoleh. Sejenak, ada ketegangan di wajahnya. Kau tahu? Maka kau juga tahu mengapa aku memilih jalan ini. Karena dendammu. Karena saat keluargamu dikucilkan akibat tuduhan sihir, kau menyimpan benci pada pesantren, pada ajaran yang dulu mengasuhmu. Tapi jalanmu salah. Kau membuka pintu yang tak boleh disentuh. Tawa Rahwan menggema, lalu tiba-tiba ia melambaikan tangan. 4 sosok berjubah hitam meloncat ke arah kelompok Kiai Fadlan. Mereka melayang, tidak menginjak tanah. Dari dalam jubahnya, mereka mengeluarkan benda menyerupai cambuk dari rambut manusia. Pertempuran pun pecah. Hasan membaca ayat kursi keras-keras sambil melempar air doa. Salah satu makhluk pengikut Rahwan menjerit, terbakar, dan berubah menjadi abu. Dika mengangkat tongkat kayu yang telah dirapal doa perlindungan, memukul makhluk kedua hingga terhempas ke batu dan tak bangun lagi. Namun Umar terkena cambuk, tubuhnya kejang dan mulai menggigil. Darah keluar dari telinga dan matanya. Ia roboh. Kiai Fadlan segera mendekat, meletakkan tangannya di dada Umar dan berdoa panjang. Dengan nama Allah yang Maha Agung, aku kunci pengaruh sihir ini. Tubuh Umar berhenti kejang, meski ia tetap tak sadarkan diri. Rahwan marah. Ia mengangkat kedua tangannya ke langit dan berteriak dalam bahasa tak dikenal. Dari langit, petir menyambar, tapi tak mengenai siapapun. Yang datang adalah bayangan besar dari langit, perlahan-lahan turun, 2 tanduk melingkar, sayap seperti kelelawar, dan suara napas berat. Rangsa Balu hampir sepenuhnya masuk ke dunia nyata.
Kiai Fadlan tahu, ini saatnya. Ia melompat ke tengah altar, langsung menghadapi Rahwan. Dengan tongkat cendana warisan gurunya, ia menggambar simbol segel di tanah, bintang nurani, simbol pelindung dari alam atas. Rahwan mencoba menghentikannya, tapi simbol sudah selesai. Tanah ini milik Allah, bukan untuk iblismu, teriak Kiai Fadlan, lalu menancapkan tongkat ke pusat altar. Seketika, cahaya putih terang meledak dari tongkat, menghancurkan api ungu di sekeliling altar. Tubuh Rahwan terpental, dan bayangan Rangsa Balu menjerit, sebagian tubuhnya mulai terbakar oleh cahaya itu. Ia belum sepenuhnya masuk, dan segel itu mengurungnya di antara dua dunia. Namun, tak lama kemudian, tanah berguncang hebat. Dari mulut Rahwan yang terluka, darah mengalir dan mengenai lingkaran simbol. Cahaya mulai redup. Kalian hanya menunda. Gerbangnya belum tertutup sepenuhnya, desis Rahwan, sebelum akhirnya tak sadarkan diri. Kiai Fadlan jatuh berlutut, kelelahan. Umar dibopo menjauh, dan Hasan serta Dika mengecek area altar. Mereka menemukan selembar kain kulit yang tergulung rapi di bawah batu, peta lengkap segel neraka, rahasia yang digunakan Rahwan untuk membuka gerbang. Dengan tergesa, mereka kembali ke desa. Fadlan tahu, ini belum akhir. Ini baru permulaan. Terungkapnya warisan kegelapan. Suasana di surau desa Ciburang pagi itu tidak seperti biasanya. Warga berkumpul dalam diam, wajah-wajah mereka masih pucat setelah kejadian semalam. Tembok surau masih bergetar oleh gema doa dan zikir, seolah tempat itu sendiri sedang mencoba menolak sisa-sisa kegelapan yang belum sepenuhnya sirna. Kiai Fadlan duduk bersila di dalam, di hadapannya terbuka sebuah gulungan tua dari kulit kambing. Gulungan yang ditemukan Dika dan Hasan di altar batu tempat Rahwan hampir memanggil sepenuhnya iblis Rangsa Balu. Tinta pada gulungan itu sudah pudar, tapi masih bisa dibaca, ditulis dalam campuran huruf Arab Pegon dan simbol-simbol mistik tua dari tanah Borneo. Fadlan membaca dengan suara pelan. Gulungan itu bukan hanya peta, tapi juga catatan rahasia seorang tokoh hitam masa lalu, Ki Warenka, dukun legendaris dari zaman penjajahan Belanda, yang konon memiliki kekuatan mengendalikan makhluk dari dimensi bawah. Dikenal sebagai Bapak Santet Tanah Rawa, Ki Warenka telah diburu dan dibunuh oleh para ulama dan pejuang spiritual. Tapi sebelum ajal menjemput, ia mewariskan ajarannya pada 4 muridnya, salah satunya, Rahwan. Dalam gulungan itu tertulis, gerbang iblis hanya bisa dibuka lewat 4 jalur, darah perawan, api tak suci, suara pengkhianatan, dan tanah leluhur. Siapapun yang menguasai keempatnya, akan menjadi wadah bagi sang raja kegelapan. Ada juga sketsa simbol pengikat tanah, yang digunakan untuk menjaga agar gerbang tak bisa dibuka dari luar. Rahwan belum selesai, bisik Fadlan. Dia hanya gagal di tahap ketiga. Tapi gulungan ini membuktikan bahwa 3 murid lainnya mungkin masih hidup. Hasan bertanya, jadi dia bukan satu-satunya? Benar, jawab Fadlan, matanya tajam. Masih ada 3 murid Ki Warenka lainnya. Dan jika mereka bersatu, kita tak hanya melawan Rahwan, tapi seluruh jaringan iblis warisan zaman penjajahan. Sementara itu, Rahwan, yang kini ditahan di ruangan bawah tanah surau, tak sepenuhnya sadar. Tubuhnya lemah, tapi matanya tetap terbuka. Bibirnya bergerak-gerak, seolah masih membaca mantra. Dika yang menjaganya melihat bayangan samar hitam selalu mengendap di sekitarnya, meski dinding kamar itu telah dipagari doa dan raja pelindung. Malam harinya, Umar akhirnya sadar dari luka-luka sihir yang hampir merenggut nyawanya. Suaranya serak saat berkata, "Aku dengar suara Rahwan saat tak sadarkan diri." Dia memanggil seseorang, "Kakak Darso," dan menyebut tanah bakar di selatan. Kiai Fadlan terdiam. "Darso," gumamnya. Itu nama asli salah satu murid Ki Warenka, dan tanah bakar adalah dusun mati, bekas desa yang terbakar karena peristiwa misterius 20 tahun lalu. Fadlan langsung menyusun rencana. Kita harus pergi ke sana sebelum Darso menyelesaikan ritual berikutnya. Rahwan gagal, tapi dia hanya bagian dari tubuh besar yang akan segera bangkit. Keesokan paginya, mereka bersiap. Fadlan, Umar, Dika, dan Hasan membawa kitab, air doa, dan tongkat segel. Perjalanan menuju tanah bakar tidak mudah. Jalurnya menyusuri sungai kecil yang dipenuhi kabut dan pepohonan yang membisu. Sesekali mereka melihat bayangan manusia berjalan di kejauhan, tapi begitu didekati, sosok itu hilang begitu saja. Di tengah perjalanan,
Mereka menemukan sesuatu yang membuat bulu kuduk berdiri, pohon-pohon yang batangnya membentuk wajah manusia. Dari celah kayu, seolah ada mata yang mengintip mereka. Salah satu batang bahkan mengeluarkan bisikan, "Kalian telat, dia sudah bangkit." Sampai akhirnya mereka tiba di tanah bakar. Tempat itu seperti dunia mati, tidak ada suara burung, tidak ada angin, hanya tanah hitam berdebu dan puing-puing rumah terbakar. Di tengah dusun, ada satu rumah yang masih utuh. Dari dalamnya keluar asap tipis dan bau kemenyan yang kuat bercampur belerang. Mereka melangkah pelan. Tiba-tiba terdengar suara melengking, "Selamat datang pewaris terang." Dari dalam rumah, muncul seorang pria tua berjubah merah gelap. Wajahnya penuh bekas luka bakar, dan matanya seperti bara api. "Aku Darso. Dan kalian akan jadi tumbal terakhir sebelum aku membuka jalur ke dimensi ketiga, dimensi di mana Rahwan hanya pembuka jalan." Kiai Fadlan mengangkat tongkatnya. "Kami tidak datang untuk tunduk, Darso. Kami datang untuk mengakhiri warisan neraka kalian." Pertarungan pun kembali akan dimulai. Tapi kali ini, kekuatan musuh lebih besar karena Darso membawa sesuatu dari dalam api. Lembara, jin penjaga dimensi bawah, yang dulu dikurung oleh para wali, kini bangkit kembali. Bangkitnya jin Lembara. Langit di atas tanah bakar menjadi gelap mendadak. Matahari yang tadi menyala terhalang kabut hitam pekat yang seolah tumbuh dari dalam tanah. Angin berembus panas dan kering, seperti napas dari perut bumi. Di hadapan Kiai Fadlan dan rombongannya, Darso berdiri dengan tubuh bugar meski usianya tak lagi muda. Jubah merah gelapnya melambai-lambai, dan di belakangnya tampak pusaran asap tebal berwarna kehijauan, seolah menjadi pintu menuju dunia lain. "Jadi kalian datang membawa cahaya?" ucap Darso, suaranya tenang tapi menggigit. Tapi di sini, cahaya hanya akan menjadi makanan bagi bayangan. Dari pusaran asap itu, perlahan muncul sesosok makhluk raksasa, tinggi hampir mencapai atap pohon. Tubuhnya tampak diselimuti belulang, dengan mata yang menyala hijau menyala dan tangan panjang yang berujung cakar. Jin Lembara, jin dari zaman pra-Islam yang dikutuk oleh para wali karena mencoba menelan desa-desa suci di masa lalu, kini bangkit setelah ratusan tahun terkubur dalam dimensi lain. "Dia bukan sekadar jin," bisik Kiai Fadlan kepada Hasan. "Dia pemakan doa. Semakin kita melawan dengan zikir biasa, semakin kuat dia menjadi. Kita harus mengubah cara bertarung." Namun sebelum sempat menyusun siasat, Darso menghentakkan tongkatnya ke tanah. Getaran keras menjalar, dan tanah retak seperti kulit kering. Umar dan Dika terpental, mulut mereka berdarah. Dari tanah yang retak, muncul tangan-tangan kecil, makhluk-makhluk gaib yang dulunya korban santet, kini dijadikan prajurit oleh Darso. "Kalian terlalu percaya pada kekuatan langit, padahal neraka sudah punya akar di tanah ini sejak manusia belajar takut." Darso tertawa, lalu mulai membaca mantra dengan cepat. Kiai Fadlan segera menggelar sajadah kecil dan duduk bersila. Ia tidak melawan dengan kekuatan, tapi dengan pengikatan dimensi. Dari dalam sorban, ia mengeluarkan sebuah batu kecil, batu lintang 7, warisan gurunya yang bisa memanggil penjaga langit dari dimensi netral. Dengan suara lirih namun dalam, Fadlan membaca ayat-ayat pengunci dimensi. Udara di sekitarnya mulai berubah. Tercium aroma bunga yang tak ada wujudnya, dan udara jadi lebih sejuk. Satu demi satu, makhluk bayangan yang menyerbu mulai terhenti, seolah tak bisa mendekati Fadlan lebih jauh. Namun Lembara tidak berhenti. Ia mengaum, dan pusaran di belakangnya meledak, menghempaskan semua orang. Darso mengangkat kedua tangannya, tubuhnya menyatu dengan aura jin tersebut. "Dia mau menjadi wadah," teriak Hasan. Dia biarkan tubuhnya dikuasai. Mata Darso kini berubah penuh hitam, lidahnya menjulur panjang, dan tubuhnya membengkak. Dari mulutnya terdengar suara ganda, "Aku adalah Darso, dan aku adalah Lembara. Bersatu, kami akan membakar negeri ini dengan api pertama." Kiai Fadlan berdiri perlahan, menancapkan tongkat segel ke tanah. Ia tahu, satu-satunya cara untuk menghentikan makhluk seperti ini adalah dengan mengikat mereka kembali ke dimensi asal, bukan membunuh, karena tubuh fisik mereka hanya wadah sementara. "Dengarkan aku, Darso, atau apapun yang kau jadi sekarang. Kau tak akan bisa mengambil dunia ini. Karena sebelum tanah ini milik iblis, tanah ini sudah menjadi tempat sujud orang-orang beriman." Dengan mengucap ayat pengunci terakhir, Kiai Fadlan membentuk simbol lingkaran menggunakan batu lintang, air doa, dan tali surban. Simbol itu melingkupi Darso dan jin Lembara, perlahan menyerap aura mereka.
Namun Darso tidak tinggal diam. Ia menghantam tanah dan dari dalamnya muncul asap pekat berwujud ular besar. Ular itu melilit Kiai Fadlan, mencoba menghentikan pembacaan mantranya. Tubuh Fadlan terluka, tapi suaranya tidak goyah. Hasan dan Dika mencoba membantu. Mereka melantunkan takbir sambil memercikan air doa ke arah ular itu. Umar, yang masih lemah, menyambungkan pembacaan ayat dengan sisa tenaga. Suara mereka bersatu, saling menguatkan. Akhirnya, lingkaran segel mulai menyala terang. Tubuh Darso bergetar hebat, dan dari dalam tubuhnya terdengar jeritan yang mengguncang tanah, jeritan lembara. Makhluk itu tertarik kembali ke pusaran, melawan, mencakar udara, tapi segel sudah terlalu kuat. Dengan ledakan cahaya terakhir, tubuh Darso ambruk. Asap menghilang. Kabut terangkat. Tanah kembali tenang. Kiai Fadlan jatuh terduduk, kelelahan. Tongkatnya patah, batu lintang pecah. Tapi Darso masih hidup, meski kini hanya manusia biasa. Tubuhnya lemah, matanya kosong. Dia belum mati, tanya Dika. Tidak, jawab Fadlan. Tapi jiwanya sudah kosong. Ia tak lagi menjadi pintu bagi lembara. Namun tiba-tiba, dari dalam saku jubah Darso, keluar sebuah gulungan kecil. Di dalamnya hanya satu kalimat. Yang ketiga sudah siap. Sang wanita. Di Gunung Simata. Mereka saling pandang. Ini belum akhir. Dua murid Ki Warengka telah muncul. Masih ada satu lagi, dan tampaknya lebih berbahaya dari keduanya. Iblis dari Gunung Simata. 3 hari setelah kejadian di Tanah Bakar, Desa Ciburang masih belum sepenuhnya pulih. Meskipun Darso telah dikalahkan dan jin lembara berhasil disegel kembali, aura kelam belum benar-benar menghilang. Kiai Fadlan menyadari bahwa yang mereka hadapi bukan sekadar dukun atau jin biasa. Ini adalah konspirasi besar yang telah dirancang berpuluh tahun lamanya. Gulungan yang ditemukan di tubuh Darso menjadi petunjuk penting. Tertulis di sana dengan tinta merah. Yang ketiga telah dibangkitkan. Wanita bertubuh 2 jiwa. Dia adalah kunci terakhir pembuka dimensi keempat. Temukan dia di kaki Gunung Simata sebelum gerhana bulan tiba. Gunung Simata adalah wilayah terpencil di perbatasan Kalimantan Tengah, dijuluki Gunung Lirih oleh penduduk lokal karena suara-suara tangisan yang sering terdengar dari lerengnya saat malam. Konon, dulu tempat itu menjadi lokasi eksekusi para penyihir perempuan oleh penjajah, dan arwah mereka belum tenang. Fadlan, Dika, Hasan, dan Umar memulai perjalanan ke sana. Mereka dibantu oleh seorang pawang hutan tua bernama Pak Jongo, yang tahu jalur rahasia dan legenda lokal. Gunung Simata bukan tempat yang bisa dimasuki sembarangan, ucapnya saat membuka jalan melalui semak belukar. Tanahnya haus darah. Banyak yang masuk, tak pernah kembali. Setelah 2 hari menempuh perjalanan, mereka tiba di sebuah perkampungan kecil bernama Desa Napu, tepat di kaki Gunung Simata. Penduduknya sedikit, dan sebagian besar enggan berbicara. Namun seorang wanita tua bernama Mak Rantem akhirnya membuka suara. Kalau kalian cari dia, maka kalian cari kematian, katanya dengan suara parau. Namanya Ningsih. Dia cucuku, tapi bukan lagi manusia. Fadlan mencoba menenangkan Mak Rantem dan meminta cerita lengkap. Ternyata Ningsih adalah gadis pintar yang sejak kecil sering bersemedi di lereng gunung. Ia menemukan kitab tua yang terkubur di bekas sumur mati. Sejak itu, Ningsih berubah. Ia berbicara sendiri, menulis simbol-simbol aneh di tembok, dan berbicara dalam 2 suara. Tubuhnya tinggal 1, tapi jiwanya 2, jelas Mak Rantem. Yang satu bukan dari dunia ini. Malam harinya, mereka menginap di rumah Mak Rantem. Tapi saat dini hari, Dika terbangun oleh suara seruling lirih. Ia keluar dan melihat Ningsih berdiri di ujung pematang sawah. Matanya menyala kehijauan, dan di sekelilingnya, kabut pekat menari. Ia tak menyentuh tanah. Kau sudah datang, Fadlan, katanya tanpa menoleh. Guru kami sudah menunggumu. Setelah tubuh ini siap, aku akan membukakan jalan dan semua akan tenggelam dalam malam abadi. Tiba-tiba tubuh Ningsih berputar dan melayang menuju hutan. Dika mengejarnya, tapi tak sempat mengejar jauh. Tiba-tiba, dari tanah keluar tangan-tangan hitam yang mencoba menariknya ke dalam lumpur. Fadlan dan yang lain datang menyelamatkan, tapi itu menjadi tanda bahwa pertarungan telah dimulai. Keesokan paginya,
Mereka menyusun rencana menuju puncak Gunung Simata, tempat Ningsih diyakini melakukan ritual penggabungan tubuh. Ritual itu disebut ritual satu dada, di mana satu tubuh manusia dipersiapkan menjadi wadah bagi Raja Gaib Timur, makhluk iblis yang lebih tua dari Lembara dan bahkan lebih buas dari Rangsa Balu. Saat mereka mendaki gunung, lingkungan mulai berubah tak wajar. Pohon-pohon merunduk, suara alam menghilang, dan angin terasa seperti berbisik dalam bahasa yang tak dimengerti. Mereka tiba di sebuah altar batu, di mana Ningsih duduk dengan tenang di tengah simbol raksasa terukir di tanah. Tubuhnya diselimuti jubah putih, tapi wajahnya menunjukkan dua ekspresi yang bertentangan. Satu mata menangis, yang lain tertawa. Di sekelilingnya, 4 gadis kecil berdiri memegang kendi berisi darah binatang. Ritual sudah hampir selesai. Fadlan mengangkat tangan, membaca doa pemutus sihir. Tapi suara Ningsih, atau apapun yang mengendalikan dirinya, memotong, "Jangan ganggu aku, Kiai. Aku tidak bisa berhenti. Dia akan membunuh kalian lewat tubuhku." "Siapa dia?" tanya Hasan. "Ki Warengka, dia belum mati. Rohnya tinggal padaku. Aku, cucunya. Tapi dia menjadikanku wadah, dia menanamkan dirinya ke dalam garis keturunanku." Ledakan energi tiba-tiba menyambar. Simbol di tanah menyala ungu, dan dari dalam dada Ningsih keluar asap hitam membentuk wajah lelaki tua bertanduk. "Terima kasih, anakku. Kini, aku akan kembali dengan tubuh baru." Ningsih berteriak sekuat tenaga, sementara Fadlan dan yang lain berdiri di ujung keputusan penting, menghancurkan tubuh Ningsih untuk menghentikan reinkarnasi iblis, atau menyelamatkannya dan mencari cara mengusir roh Ki Warengka. Pilihan terakhir sang Kiai. Puncak Gunung Simata dipenuhi energi gaib yang menggetarkan bumi. Cahaya dari bulan sabit di langit meredup perlahan, seolah takut menyaksikan apa yang akan terjadi di bawahnya. Di tengah lingkaran sihir raksasa, tubuh Ningsih berguncang keras. Dari dalam tubuhnya, roh Ki Warengka yang telah lama tertanam dalam darah keturunannya kini berusaha keluar sepenuhnya, mengambil bentuk dan kuasa yang sempurna. Tubuh ini akan jadi gerbang. "Aku akan hidup kembali sebagai raja di atas segala iblis," teriak suara Ki Warengka yang menyatu dalam tubuh Ningsih. Sorot matanya hitam kelam, namun terselip air mata di sudut lainnya, jiwa Ningsih yang masih melawan di dalam. Kiai Fadlan menatapnya lekat-lekat. Ia tahu waktu mereka tidak banyak. Segel dimensi yang menjaga perbatasan dunia gaib dan dunia manusia mulai melemah. Udara terasa berat, seperti dilumuri darah. Hasan, Umar, dan Dika berdiri membentuk lingkaran perlindungan, membaca doa-doa kuat untuk menahan energi negatif yang terus merangsak. "Guru," seru Hasan, "kalau kita tak bertindak, Ki Warengka akan sepenuhnya menguasai tubuh itu. Dunia tak akan mampu menanggungnya." "Benar," kata Fadlan lirih. "Tapi jika kita memusnahkan tubuh itu, kita juga memusnahkan jiwa Ningsih. Dia masih berjuang di dalam." Di antara bisikan doa yang mulai melemah, Fadlan berdiri perlahan. Ia melangkah masuk ke dalam lingkaran ritual. Tanah bergetar di bawah kakinya. Energi iblis mendorongnya mundur, namun tongkat peninggalan gurunya, meski retak dan usang, masih memancarkan cahaya putih hangat. Ia menancapkan tongkat itu di sisi tubuh Ningsih, lalu duduk bersila. Dengan suara dalam dan pelan, ia membaca doa pemisah jiwa, sebuah ilmu tingkat tinggi yang hanya boleh digunakan bila niatnya benar-benar murni. Doa ini memisahkan dua ruh yang bersemayam dalam satu tubuh, tapi dengan risiko, ruh yang lebih lemah bisa musnah selamanya. "Ya Allah, jika masih ada cahaya dalam diri Ningsih, pisahkan dia dari kegelapan yang menjajah jiwanya. Jangan biarkan generasi ini jadi jembatan kembalinya makhluk laknat itu." Suasana berubah. Angin berhenti. Burung-burung di hutan mendadak terdiam. Di tengah lingkaran, tubuh Ningsih melayang, dan dua bayangan muncul dari dalam dirinya. Satu sosok perempuan berkerudung putih dengan mata sayu, dan satu lagi sosok tua berambut api dengan tanduk besar, Ki Warengka. "Fadlan, kau tak punya hak memisahkan aku dari tubuhku sendiri," teriak Ki Warengka, menggema ke segala arah. "Aku tak memisahkan kau dari tubuhmu, Warengka. Aku memisahkanmu dari keturunan yang kau rusak. Ningsih bukan wadahmu. Dia manusia, bukan iblis," balas Fadlan tegas. Pertempuran jiwa pun terjadi. Bayangan Ningsih mulai terseret mundur, melemah. Ki Warengka mencoba menariknya kembali. Hasan dan Umar ikut memperkuat doa, sementara Dika mengurung roh jahat itu dalam simbol bujur sangkar dari garam dan tanah liat suci. Tapi Ki Warengka tidak tinggal diam.
Dengan amarah luar biasa, ia menghantam batas lingkaran segel, membuat tanah di sekitarnya retak. Energi gelapnya melonjak, membuat Dika terpental ke batu. Hasan nyaris pingsan, darah mengalir dari dahinya. Melihat semua itu, Fadlan sadar, doa saja tidak cukup. Harus ada pengorbanan. Dengan cepat, ia mengambil pisau kecil bertuliskan kalimat tauhid dan melukai tangannya. Darah suci itu menetes ke tongkat pusaka, memperkuat energi yang terkuras. Tongkat itu mulai menyala lebih terang dari sebelumnya, seolah menyerap seluruh keberanian dan ketulusan niat Fadlan. Ia lalu berdiri dan menghantamkan tongkat itu tepat ke arah Ki Warengka. Kembalilah ke tempatmu. Atas nama Allah yang Maha Agung, aku ikat engkau dalam kunci hadar. Terjadi ledakan cahaya yang menyilaukan. Tubuh Ki Warengka terlempar, berubah menjadi ribuan serpihan asap hitam yang terhisap ke dalam celah dimensi yang perlahan tertutup. Tubuh Ningsih jatuh tak sadarkan diri, perlahan melayang ke tanah seperti sehelai daun. Sunyi. Angin kembali berembus pelan. Burung berkicau. Gunung Simata seakan menarik napas panjang setelah pertarungan panjang berakhir. Fadlan jatuh berlutut, kelelahan. Hasan memapahnya, air mata bercampur keringat di wajahnya. Dika memeluk Ningsih yang kini kembali sebagai manusia seutuhnya, meski masih belum sadar. Umar duduk di tanah, menatap langit sambil mengucap syukur. Mereka berhasil. Namun, di balik semua kemenangan itu, tersisa satu pertanyaan besar. Jika Ki Warengka telah binasa, lalu siapa yang menuliskan gulungan pesan tentang Ningsih? Siapa dalang di balik bangkitnya ketiga murid itu? Sebelum mereka meninggalkan puncak Simata, Fadlan menemukan satu simbol kecil terukir di batu altar. Simbol itu bukan berasal dari ajaran sihir lokal, tapi dari ajaran sihir luar negeri, ajaran yang berasal dari Timur Tengah kuno, tertulis dalam bahasa Aram. Warisan yang belum usai. Matahari baru saja muncul dari balik pegunungan ketika Kiai Fadlan dan rombongannya turun dari Gunung Simata. Mereka membawa tubuh Ningsih yang kini telah pulih secara fisik, namun jiwanya masih lemah dan sering mengigau dalam tidur. Desa Napu menyambut mereka dengan ketakutan dan harapan bercampur jadi satu. Pak Jongo, sang pemandu, memandangi puncak gunung yang masih diselimuti kabut, lalu berkata lirih, yang kita hadapi belum selesai. Malam harinya, di rumah Mak Rantem, Fadlan mengamati simbol aneh yang ia salin dari batu altar tempat pemanggilan Ki Warengka. Simbol itu menyerupai lingkaran dengan 3 mata, dan di tengahnya tertulis huruf-huruf asing yang tak dikenal dalam kitab-kitab Nusantara. Namun ada satu hal yang membuatnya gentar. Tanda itu pernah ia lihat saat masih muda, saat menimba ilmu di pesantren tua yang menyimpan naskah-naskah langka warisan zaman kuno. Ia menggelar kitab tua warisan gurunya dan mencocokkan simbol itu. Tertulis dalam bahasa Aram kuno, anak sel makhluk, gerbang jiwa ketiga. Ini bukan hanya santet. Bukan hanya sihir hitam lokal. Ini bagian dari jaringan ilmu gaib kuno dari Timur Tengah yang dibawa oleh perantau-perantau gelap ratusan tahun lalu, yang kini berkembang di bawah tanah, gumam Fadlan. Hasan yang duduk di dekatnya menoleh, jadi, semua ini bagian dari rencana yang lebih besar? Bahkan Darso dan Ki Warengka bukan pelaku utama? Fadlan mengangguk perlahan. Mereka pion. 3 guru santet yang dibangkitkan itu hanyalah kunci pembuka. Yang sebenarnya sedang terjadi adalah upaya menghidupkan kembali perjanjian lama, perjanjian antara manusia dan makhluk alam bawah demi kuasa abadi. Umar menambahkan dengan nada cemas, berarti akan ada yang lebih kuat dari Ki Warengka? Yang bahkan belum menampakkan diri? Dika, yang sejak tadi diam dan menggenggam kitab gulungan Darso, membuka lembaran terakhir yang baru muncul setelah tinta merah kering. Di sana, tertulis, ketika tubuh ketiga menjadi sempurna, dan dimensi ketiga dibuka, sang imam dari timur akan muncul. Membawa kitab langit yang telah diselewengkan, untuk menguasai dunia manusia atas nama wahyu yang diputar-balikan. Fadlan memejamkan mata. Ia paham. Ini bukan lagi hanya tentang pertarungan satu dukun dan satu kiai. Ini adalah perang ilmu gaib lintas zaman, dan Indonesia hanyalah salah satu titik dari segitiga kekuatan besar dunia. Di tengah suasana yang menegang, Ningsih terbangun. Matanya kosong, namun suaranya berbeda. Bukan seperti Ningsih yang lembut, tapi tenang dan berat. Ia berkata, "Kalian belum melihat yang sebenarnya. Apa yang kulalui hanya permulaan. Mereka, para pemilik darah tua, akan datang saat gerhana purnama berikutnya. Bukan untuk menghancurkan, tapi untuk menguasai." Fadlan mendekatinya perlahan,
memegang pundaknya. Siapa mereka? Ningsi menatapnya, lalu air matanya mengalir. Mereka menyebut dirinya Majelis Malam. Dan mereka telah hidup selama lebih dari 1000 tahun. Suara pintu berderi tiba-tiba mengejutkan mereka semua. Seorang laki-laki tua berpakaian serba putih berdiri di ambang pintu. Wajahnya teduh, tapi matanya membawa beban sejarah. Ia memperkenalkan dirinya sebagai Syekh Zahir, utusan dari wilayah perbatasan Arab yang juga menelusuri jejak kekuatan kuno itu. Aku datang bukan untuk melawan kalian, ucapnya. Tapi untuk memperingatkan, setelah Indonesia, mereka akan membuka pintu di tanah Persia dan terakhir, di Andalusia lama. Kalau kita tak bersatu, 3 titik akan terbuka, dan dunia akan masuk ke dalam era kegelapan spiritual terakhir. Syekh Zahir menyodorkan satu peta tua, yang menunjukkan posisi segitiga dimensi. Gunung Simata di Kalimantan hanyalah titik bawahnya. Titik tengahnya ada di pegunungan Zagros di Iran, dan titik puncaknya di reruntuhan kuno Cordoba, Spanyol. Fadlan tahu, tugasnya belum selesai. Ia harus mempersiapkan diri bukan hanya untuk mempertahankan desanya, atau bahkan negeri ini, tapi untuk melindungi dunia dari kekuatan yang telah bangkit kembali setelah tidur panjang. Hasan dan Umar sepakat untuk ikut. Dika bersumpah akan menjaga Ningsih dan meneliti lebih dalam kitab-kitab yang mereka temukan. Dan saat mereka bersiap meninggalkan desa Napu, langit di timur berwarna merah darah. Pertanda bahwa perang kedua akan segera dimulai.